Sadar gak sih, dalam 1 menit kita tuh bisa kedip sampai 20 kali. Dan kalau dihitung-hitung, dalam sehari kita tuh bisa kedip lebih dari 20.000 kali. Tapi pernah kepikiran gak, kayak gerakan sesimpel dan serefleks itu tuh gimana sih cara kerjanya? Yuk, kita bedah bareng! Hai, aku Dita Natania Iza Kamila, mahasiswa Ilmu Keperawatan Fikes UB dari kelas 2 reguler 1 dengan NIM sebagai berikut. Kita tuh sering banget loh olahraga buat melatih otot bisep, otot perut, atau otot kaki. Tapi tahu gak otot apa yang paling sibuk dan bergerak puluhan ribu kali tanpa kita sadari? Yap, otot mata. Ternyata, satu kedipan mata melibatkan 2 otot yang saling berlawanan, 3 jenis saraf otak, dan sistem kendali yang berbeda. Bergantung pada cara kerjanya, apakah kamu melakukannya secara sadar atau justru tidak sadar. Pertama-tama, mari berkenalan dengan 2 pemain utama dalam gerakan kelopak mata. Pemain pertama, otot orbicularis oculi. Ini adalah otot melingkar yang mengelilingi seluruh area mata. Bentuknya seperti cincin, sama seperti namanya orbicularis, jadi bentuknya melingkar bagaikan orbit. Fungsinya untuk menutup kelopak mata. Otot ini melekat bukan pada tulang secara langsung seperti otot kaki ataupun otot tangan, melainkan pada jaringan lunak di sekitar rongga mata, pada tulang frontal, processus frontalis, tulang maksila, dan ligamen palpebrae medial. Pemain kedua, otot levator palpebrae superioris. Ini adalah otot yang bertugas membuka kelopak mata. Dia berasal dari dinding posterior rongga mata, tepatnya dari sayap kecil tulang sphenoid yang berada di dalam tengkorak. Lalu menjalar ke depan dan menempel pada kelopak mata atas melalui lempeng jaringan ikat yang disebut tarsus superior. Nah, sifat kerja keduanya adalah antagonis, artinya ketika salah satu otot itu aktif, salah satunya harus rileks. Saat orbicularis oculi berkontraksi, levator palpebrae beristirahat, dan saat levator aktif, orbicularis rileks. Hal ini yang menjadikan ritme buka tutup yang terjadi setiap kali kita berkedip. Oke, sekarang pertanyaan penting. Kalau otot ini berkontraksi, sebenarnya dia tuh narik apa sih? Kelopak mata punya rangka tersendiri yang berupa lempeng jaringan ikat padat yang kita sebut sebagai tarsus. Tarsus superior ada di kelopak mata bagian atas dan tarsus inferior ada di kelopak mata bagian bawah. Tarsus bukanlah tulang keras, tapi struktur ini yang menjaga bentuk kelopak matamu agar tidak kelihatan lemas. Otot levator palpebrae melekat pada tarsus superior melalui apneurosis. Ini tuh semacam selubung jaringan ikat yang lebar. Dan orbicularis oculi, sebagian seratnya juga menyisip ke tarsus ini. Dan sebagian lagi menempel pada kulit dan jaringan lunak periorbital. Jadi analoginya seperti jendela. Tarsus adalah daun jendelanya, levator adalah engsel yang mengangkat, dan orbicularis adalah pir yang menariknya kembali ke bawah. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Jadi sebenarnya kedipan secara tidak sadar kita itu dibagi dalam 2 jenis, yakni kedipan refleks dan kedipan spontan. Pertama-tama kita bahas yang refleks dulu ya. Bayangkan waktu mata kita tuh tiba-tiba kemasukan debu. Nah, sebelum otak sadarmu itu bisa merespon, matamu tuh sebenarnya udah menutup duluan loh. Kok bisa secepat itu ya? Nah, mari kita bedah dalam 4 langkah super cepat. Yang pertama, deteksi atau sensor. Jadi di permukaan mata atau bagian kornea itu sebenarnya ada sensor sensitif bernama ujung saraf bebas. Begitu tersentuh debu, sensor ini langsung mengirim sinyal darurat melalui kabel saraf bernama nervus trigeminal. Kita sebut jalur ini sebagai jalur aferen atau jalur masuk. Lalu langkah kedua yakni pemrosesan kilat. Sama halnya seperti menyalakan saklar, sinyal tadi langsung masuk ke pusat transit di batang otak bernama inti trigeminal spinalis. Dan di sini
sinyal langsung diproses secara otomatis tanpa perlu laporan dulu ke otak sadar kita. Makanya, proses ini tuh butuh waktu cuma 0,1 detik bahkan lebih cepat daripada kedipan itu sendiri. Lalu langkah yang ketiga, yakni respon atau aksi. Dari saklar batang otak tadi, perintah gerak itu langsung dikirim balik melalui kabel saraf yang bernama nervus facialis. Nervus facialis ini sebagai jalur eferen atau jalur keluar. Sinyal ini menyuruh otot orbicularis oculi untuk langsung berkontraksi, yakni merapat menutup mata, dan secara bersamaan menyuruh otot levator palpebrae untuk relaksasi. Dan langkah keempat, sebenarnya ini bukan langkah sih, tapi uniknya kabel di batang otak kita itu sebenarnya saling berseberangan. Jadi walaupun cuma mata kanan yang kena debu, sinyalnya akan terbagi di dua sisi. Hasilnya, kedua matamu bakal nutup serentak demi keamanan. Lalu satunya lagi gimana? Yang kedua adalah kedipan spontan, yakni kedipan yang kita lakukan sekitar 10-20 kali per menit tanpa ada debu atau perintah. Ini tuh gunanya sebenarnya untuk membasahi area mata jadi nggak kering. Dan gerakan otomatis ini berirama diatur oleh bos kecil yang ada di dalam otak bernama ganglia basal yang bekerja menggunakan zat kimia bernama dopamin untuk menentukan seberapa sering kita harus berkedip. Nah, sekarang bayangin nih, kamu diajak foto sama temenmu, tapi kamu mau gaya kedip salah satu mata atau wing kayak gini. Nah, mekanisme kedipan sadar ini jalurnya beda lagi guys. Kedipan sadar ini diinisiasi langsung oleh bos besar kita, yaitu korteks motorik primer yang ada di otak besar. Area ini yang mengatur gerakan sadar tubuh. Dari otak besar, sinyal perintah diturunkan ke bawah melalui jalur kabel saraf khusus bernama tractus corticobulbar menuju ke stasiun yang ada di batang otak. Tapi bukan cuma itu nih. Ada area otak lain yang ikut membantu, seperti korteks prefrontal. Area inilah yang bekerja keras menahan mata kamu agar jangan kedip pas difoto supaya hasilnya nggak blur. Dan di saat yang sama, si bos kecil tadi, ganglia basal, ikut membantu koordinasi kelopak mata harus menutup dan kapan harus membuka kembali dengan mulus. Singkatnya, otak sadar kamu memberi perintah, sinyal turun ke batang otak, dan otot orbicularis oculi langsung menjepit menutup. Sedangkan otot levator palpebrae mengalah untuk rileks, dan hasilnya kelopak mata pun tertutup. Tapi setelah itu posisinya langsung berbalik agar mata bisa terbuka kembali. Dan fun fact-nya nih, kalau pada kedipan spontan tadi cuma bagian dalam kelopak mata saja yang bekerja. Tapi pada kedipan sadar, seluruh bagian orbicularis oculi termasuk bagian luar yang melingkari tulang pipi dan juga tulang alis akan ikut bekerja aktif. Makanya, kalau kamu kedip dengan sengaja, wajah di sekitar matamu akan terlihat jauh ikut bergerak. Terus, kenapa sih kita harus rajin banget kedip? Setiap kali kelopak mata nutup, air mata itu merata ke seluruh permukaan kornea. Jadi dia bakal jaga mata kita tetap lembab, bersih, dan terlindungi dari kuman. Tanpa kedipan, kornea mata bisa mengering sampai terluka loh. Dan selain itu, kedipan adalah perisai atau pelindung instan untuk menghindari dan juga benda asing, sekaligus memberikan waktu istirahat mikro bagi otak kita agar tidak mudah lelah. Nah, supaya otot kelopak mata kita gak gampang lelah dan terhindar dari iritasi ataupun infeksi, ini nih 3 tips simple yang bisa kamu lakuin sehari-hari. Yang pertama, terapkan rumus 20-20-20. Artinya, setiap 20 menatap layar, alihkan pandangan sejauh 20 kaki atau kurang lebih 6 meteran lah ya, dan dilakukan selama 20 detik. Ini tuh penting banget buat mengistirahatkan otot levator palpebrae yang udah nahan mata kamu biar tetap melek terus. Yang kedua,
mengocok mata terlalu keras itu nggak cuma bikin mata iritasi, tapi juga infeksi bakteri dan bisa bikin otot di sekitar kelopak mata kita jadi stres dan tegang. Dan yang ketiga, kompres hangat saat lelah. Kalau malam-malam mata kamu udah kerasa berat banget, pegel banget karena nugas, coba kompres pakai kain hangat selama 5 menit. Ini bakal memperlancar peredaran darah di area otot mata dan merilekskan otot orbicularis oculi yang sudah bekerja seharian. Nah, itu tadi yang bisa aku bagiin seputar otot mata. Jangan lupa dijaga kesehatannya ya. Sampai jumpa lagi, sobat sehat. Dah.